Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkaitan dengan pelaporan dari puluhan relawan Presiden Jokowi dan LBH PDIP yang melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim dan Polda, tapi kemudian Bareskrim menolak laporan itu karena merupakan delik aduan. Kalau delik aduan, harusnya yang melaporkan adalah Presiden Jokowi sendiri. Mungkin kita banyak yang masih bingung, belum begitu paham soal komposisi delik aduan seperti apa. Kebetulan mantan Wakil Ketua DPR dan dia juga pernah jadi pimpinan Komisi 3, yakni Fahri Hamzah, itu membuat unggahan status agar kita bisa memahami seperti apa sih konstruksi hukumnya itu kalau dalam kasus semacam itu. Karena berkaitan dengan ini selalu disebutkan bahwa ini adalah penghinaan terhadap presiden. Padahal sudah direvisi dalam Undang-Undang KUHP yang baru dan sudah jadi delik aduan. Dan kemudian selalu disebut bahwa presiden adalah simbol negara. Presiden itu bukan simbol negara, dan simbol negara itu diatur dalam undang-undang. Misalnya ada lagu kebangsaan, bahasa, kemudian lambang negara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya bacakan agar jelas konstruksinya. Ini saya kutip dari tulisan Fahri Hamzah karena beliau detail menjelaskan tentang kasusnya Roky Gerung ini. Pasal penghinaan terhadap presiden itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi itu pada 4 Desember 2006. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013/022/PUU 4 Romawi /2006 itu menghapus pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dari KUHP. Kemudian beliau menyebutnya pasal karet dalam KUHP. Ini made in Belanda. Yang tersisa pasal 240 ayat 1 KUHP, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang ketiga, pasal karet dalam KUHP made in Belanda yang tersisa itu disebutkan begini. Pasal 20 ke 240 ayat 1 KUHP tidak bisa menjadi delik aduan untuk penghinaan terhadap presiden karena original intents dari pasal itu adalah kekuasaan lain yang tidak dimaksudkan untuk presiden sehingga dimuat dalam pasal berbeda. Pertanyaannya kemudian begini, Roky Gerung bisa dilaporkan melalui delik aduan pasal pencemaran nama baik. Itu bisa dilakukan jika Pak Jokowi secara pribadi tidak berkenan dengan pendapat Roky Gerung. Beliau, Pak Jokowi, itu bisa melaporkan ke polisi memakai pasal 310 ayat 1 KUHP, which is ini merupakan delik aduan atau harus dilaporkan langsung oleh korban atau pengacara korban. Jadi Pak Jokowi bisa menunjuk pengacara, tapi dapat kuasa dari Pak Jokowi si pengacara tersebut. Menurut Fahri Hamzah, siapa para pelapor ini? Para pelapornya ini tidak memiliki legal standing. Karena apa? Mereka para pelapor itu melakukan pelaporan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Roky Gerung karena tidak ada satu pasal pun delik umum untuk sebuah peristiwa hukum seperti itu. KUHP baru yang memuat pasal penghinaan terhadap presiden belum berlaku. Unifikasi hukum pidana dalam KUHP yang baru memuat pasal penghinaan terhadap presiden baru berlaku mulai tahun 2026. Yang di dalam KUHP baru itu, pasal tersebut bersifat delik aduan, bukan diwakili oleh relawan atau buzzer RP. Beliau, Fahri Hamzah, menggunakan istilah buzzer RP. Undang-Undang ITE tidak bisa diterapkan untuk Roky Gerung karena Undang-Undang ITE yang selama ini jadi alat nyepu ini atau doyan lapor lah oleh buzzer RP itu tidak bisa digunakan dalam peristiwa ini karena Roky Gerung tidak melontarkan ucapan tersebut melalui media sosial.
Dan memang Rocky Gerung menyampaikan itu ke dalam sebuah forum, tapi kemudian itu banyak diamplifikasi di channel-channel YouTube, TikTok, IG, Twitter, dan seterusnya. Dan yang dijadikan bahan pelaporan itu channelnya milik Refli Harun. Kemudian Fahri Hamzah berpendapat, makian dan hinaan adalah peristiwa hari-hari yang harus dibiasakan untuk didengar oleh para pemimpin dan pejabat publik. Karena bisa jadi itu adalah ungkapan getir kehidupan rakyat akibat kinerja kita yang tidak perform. Kemudian dia menyatakan bahwa pelaporan oleh relawan atau bawahan adalah bentuk feodalisme. Upaya kita melaporkan sebuah kritik untuk para pejabat publik adalah bentuk feodalisme terhadap kekuasaan yang harus dihilangkan karena menghambat kebebasan yang menjadi sumber tumbuh kembang pemikiran kreatif. Dari penjelasan Fahri Hamzah sangat jelas ya, karena bagaimanapun dia adalah mantan wakil ketua Komisi 3 Bidang Hukum. Kemudian dia juga wakil ketua DPR. Ini menarik untuk kita jadikan rujukan. Kita dapat gambaran bahwa rupanya memang pasal yang lama itu sudah tidak diberlakukan, atau orang biasa menyebutnya itu sebagai pasal karet, dan itu sudah dibatalkan oleh MK. Tapi undang-undang yang baru, unifikasi ini pun juga belum berlaku untuk saat ini. Jadi memang tidak ada alasan untuk melaporkan Rocky Gerung. Apalagi bahwa bajingan itu bermakna bahwa seseorang yang menjadi pemegang kendali sapi pada kendaraan cikar atau gerobak sapi pada zaman dulu. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.